Ya, kalau 6 bulan lalu Anda ketemu saya, Anda mungkin cuma lihat anak desa biasa, jalan kaki ke warung, bantu orang tua di sawah, dan tiap malam duduk di teras sambil mikirin masa depan yang nggak pasti. Saya bukan anak orang kaya, bukan anak pintar, bukan pula orang yang punya banyak realisasi. Tapi ada satu keputusan yang saya ambil, yang mengubah seluruh hidup saya, yaitu saya mulai buat konten YouTube. Ya, hari ini saya mau bercerita, bukan pamer, bukan buat cari perhatian, tapi buat Anda yang mungkin hari ini lagi bingung harus mulai dari mana, yang merasa hidupnya gini-gini aja, yang ingin bangkit tapi nggak tahu caranya. Mungkin kisah saya ini bisa jadi secara harapan buat Anda. Karena kalau saya bisa, Anda juga pasti bisa. Ya, saya lahir di desa, di sebuah desa yang jauh dari kota, tempat yang orang kota bilang ketinggalan zaman. Tapi buat saya, justru di desa inilah saya belajar nilai-nilai kehidupan yang paling dalam. Saya belajar arti syukur saat makan hanya nasi dan garam. Saya belajar arti kerja keras saat bantu ayah cangkul tanah jam 5 pagi. Dan saya belajar arti sabar saat harus sekolah jalan kaki 4 kilometer setiap hari. Ya, dari kecil saya suka mengamati apapun itu, mulai dari pemandangan, percakapan orang tua, cerita-cerita rakyat dari kakek nenek. Saya suka mengingat, saya suka mencerna, tapi saya pendiam, nggak berani bercerita di depan orang. Ya, hidup saya berjalan pelan. Lulus SMA, saya nggak bisa kuliah karena nggak punya biaya. Saya kerja serabutan, jadi tukang bersih kebun, bantu ngarit, ngangkat karung gabah, bahkan pernah jadi tukang antar galon. Ya, saya tetap bersyukur, tapi di dalam hati, saya tahu saya ingin sesuatu yang lebih. Waktu itu, saya pinjam HP saudara. Saya buka YouTube buat nyari tutorial memperbaiki sepatu yang rusak. Tapi dari situ, saya mulai nonton video-video anak-anak muda yang sharing cerita hidup mereka. Ada yang cerita tentang perjuangan jadi tukang parkir. Ada yang berbagi kisah tentang hidup di desa. Bahkan ada yang cuman upload video dirinya bantu ibu memasak. Jadi dari sini saya mulai mikir, kalau mereka bisa cerita dan didengar, kenapa saya enggak? Ya, tapi langsung muncul pikiran negatif. HP saya jadul, nggak bisa ngedit, nggak punya tempat bagus buat konten. Suara saya cempreng, gaya bicara saya kaku. Ya, hari demi hari berlalu, tapi pikiran buat nyoba YouTube terus muncul. Akhirnya, saya bilang ke diri saya sendiri, kalau kamu nggak mulai sekarang, kamu nggak bakal nyesel seumur hidup. Ya, saya pinjam HP saudara saya. Saya rekam diri saya, cerita tentang pengalaman ternak ayam yang gagal. Saya kasih judul sederhana. Dulu saya gagal ternak ayam, tapi saya belajar. Kemudian saya upload. 1 jam, view-nya cuma 0. 2 jam, masih 0. Besoknya 4 view, tapi
Itu pun saya sendiri 2 kali, adik saya sekali. Tapi saya tetap semangat. Kenapa? Karena saat saya nonton ulang video itu, saya mulai sadar. Saya akhirnya berani mulai lagi. Dan itu lebih penting daripada angka view. Saya terus upload video tentang perjuangan hidup di desa, cerita waktu bantu ibu jualan, cerita gagal usaha, cerita bangun dari keterpurukan, semua dari hati saya. Ya, bulan pertama saya upload 12 video. Bulan kedua tambah jadi 20. Saya mulai belajar ngedit pakai aplikasi gratis, belajar thumbnail, baca komentar, walau kadang nggak ada. Saya rekam pakai HP yang layarnya retak. Saya edit sambil nunggu sinyal di atas pohon mangga. Saya upload tengah malam karena siang sinyalnya sering hilang. Saya nggak punya properti, nggak punya mic, nggak punya ring light, tapi saya punya satu hal, yaitu niat dan semangat. Saya nggak peduli dihina, nggak peduli dianggap aneh, karena saya tahu setiap video yang saya buat itu adalah langkah kecil menuju mimpi saya. Ya, bulan ketiga, video saya yang judulnya cerita anak desa yang dulu gagal, ini mulai bangkit. Tiba-tiba nembus menjadi 20.000 view. Saya nggak percaya. Komentar masuk terus. Ada yang bilang, "Bang, cerita abang bikin saya bangkit dari depresi. Bang, video ini nyentuh banget. Terima kasih sudah berbagi." Saya baca itu semua sambil nangis dan terasa senang, campur sedih. Di bulan keempat, channel saya mulai dimonetisasi. Saya dapat penghasilan pertama dari YouTube, yaitu 850.000. Mungkin kecil, tapi bagi saya itu sudah cukup besar. Saya kasih ke orang tua, beli beras, bayar hutang warung, dan sisanya saya tabung. Bulan kelima, saya collab sama YouTube kecil dari desa sebelah. Bulan keenam, subscriber saya tembus 12.000. Dan yang bikin saya makin terharu, ada adik-adik kampung yang bilang, "Bang, saya juga pengen kayak abang. Saya pengen mulai bikin video." Ya, banyak orang pikir YouTube cuman buat orang yang pintar ngomong, yang kameranya bagus, atau yang viral. Tapi dari pengalaman saya sadar YouTube itu bukan tentang viral, tapi tentang nilai, tentang bagaimana Anda bisa menyentuh orang lain lewat cerita sederhana, tentang bagaimana Anda jadi tempat buat orang-orang yang merasa sendirian, tentang bagaimana Anda hadir meskipun cuma lewat layar kecil. Saya bukan motivator, saya bukan selebriti, saya cuma anak desa yang berani memulai dan konsisten jalanin. Ya, hari ini saya masih tinggal di rumah sederhana, masih bantu orang tua tanam cabai, masih makan tempe dan nasi jagung. Tapi sekarang saya punya semangat baru. Saya bisa bantu adik beli buku. Saya bisa traktir orang tua beli lauk walaupun cuman seadanya. Saya bisa ajak teman-teman belajar konten bareng. Saya juga sedang nabung buat beli kamera second. Saya juga mulai bangun komunitas kecil di desa, bukan buat gaya-gayaan, tapi supaya makin banyak anak di desa yang sadar kita juga bisa berkarya. Ya, jika Anda
yang nonton ini adalah anak muda yang merasa hidup Anda stagnan atau gini-gini aja, yang tinggal di desa dan merasa kalah dari orang kota, yang pengen bangkit dari keterpurukan tapi masih takut, saya cuma mau bilang, mulailah saja dulu, mulai dari HP seadanya, mulai dari cerita jujur, mulai dari langkah kecil. Saya yakin, jika Anda konsisten, sabar, dan ikhlas, 6 bulan dari sekarang, Anda akan terkejut melihat perubahan hidup Anda. Jangan tunggu semua untuk sempurna, karena YouTube bukan tentang alat yang mahal, tapi tentang suara yang tulus. Ya, kalau Anda suka kisah ini, klik like. Kalau Anda mau terus dapat semangat dan kisah nyata dari anak desa, klik subscribe. Dan kalau Anda punya teman yang ingin bangkit, bagikan video ini ke mereka. Karena siapa tahu, satu video ini bisa mengubah satu hidup lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Terus berkarya, tetap rendah hati, dan ingat, anak desa juga bisa berusaha. Dan suaranya bisa sampai ke seluruh dunia. Terima kasih. Salam dari saya, Dosis Pas.